Belakangan istilah the new normal ramai dibicarakan seiring dengan wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial. Masyarakat pun dituntut hidup berdamai serta berdampingan dengan COVID-19 yang belum jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Meski begitu, ada beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi suatu negara untuk menerapkan the new normal ini. Lalu apakah kita Indonesia sudah siap? Saya akan ajak Anda, kita akan lihat seperti apa sih atau apa-apa saja syarat untuk suatu negara bisa menerapkan atau menjajal fase the new normal ini. Jadi ini adalah data yang dihimpun oleh tim Litbang Indonesia, di mana kita lihat yang pertama adalah syarat the new normal versi Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang memiliki setidaknya ada 6 standar atau 6 syarat suatu negara bisa menerapkan atau memberlakukan kondisi atau fase the new normal. Jadi tidak hanya kita ngomongin soal pola hidup yang bersih, sehat, tapi ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Yang pertama kita lihat ini dia, transmisi virus corona sudah dapat dikendalikan. Artinya suatu atau sebuah negara yang mau menerapkan fase the new normal ini harus sudah punya bukti bahwa transmisi virus corona ini mampu dikendalikan. Caranya dengan apa? Salah satunya bisa dengan bukti bahwa penambahan kasus positif COVID-19 di negara tersebut sudah menurun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kapasitas sistem kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin soal kapasitas sistem kesehatan, kita nggak ngomongin soal rumah sakit aja. Tapi bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit di negara tersebut ya yang bisa mencakup, bisa menguji atau mengidentifikasi COVID-19. Kemudian tidak hanya menguji tapi juga mengisolasi, kemudian juga ada melacak atau tracing kontak ya, tracing kontak, dan tentunya harus punya tempat yang bisa mengkarantina pasien COVID-19. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, risiko penularan wabah terkendali. Artinya risiko penularan wabah terkendali ini di tempat-tempat atau pusat-pusat keramaian lah yang high risk atau yang punya risiko tinggi terjadinya penularan kasus COVID-19 atau virus corona. Misalnya di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, kemudian pelayanan atau layanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pencegahan di lingkungan kerja. Jadi pencegahan di lingkungan kerja ini suatu tempat kerja atau tempat usaha wajib menerapkan standar protokol kesehatan, diantaranya misalnya menjaga jarak sosial ya. Jadi physical distancing itu harus. Kemudian menyediakan fasilitas seperti fasilitas mencuci tangan, kemudian dan lain sebagainya yang bisa diterapkan sebagai standar prosedur di lingkungan tempatnya bekerja. Lalu berikutnya yang kelima, mencegah kasus virus corona. Jadi adanya bisa saja risiko, jadi ini adalah risiko penularan impor dari wilayah tertentu yang memang harus terus dipantau. Lalu berikutnya melibatkan masyarakat dalam transisi the new normal. Jadi masyarakat juga harus dilibatkan, bisa berpartisipasi, bahkan harus berpartisipasi bagaimana the new normal ini akan diberlakukan atau diterapkan hari-hari kemudian. Itu tadi syarat dari WHO. Berikutnya, saya ajak Anda, ini adalah 3 syarat the new normal yang ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah syarat mutlak atau epidemiologi. Jadi epidemiologi ini adalah syarat mutlak di mana angka reproduksi efektif atau RT ini kurang dari 1. Artinya penambahan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia selama 2 minggu berturut-turut itu tidak ada penambahan kasus baru. Jadi semakin hari sampai dengan 2 minggu angkanya berkurang. Lalu berikutnya yang kedua, kapasitas sistem pelayanan kesehatan sama tadi seperti yang disebutkan oleh WHO, ada fasilitas layanan kesehatan rumah sakit, maksimal tempat tidur rumah sakit dan IGD untuk perawatan COVID-19 lebih besar dari jumlah kasus baru yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut. Lalu berikutnya yang ketiga adalah surveillance. Kemudian surveillance ini apa? Jadi ini adalah tentunya kemampuan dari pemerintah untuk melakukan jumlah pemeriksaan kesehatan
atau tes COVID-19 yang cukup ya. Jadi cukup itu seperti apa? Paling tidak memenuhi target pemeriksaan 10 sampai dengan 12.000 tes per harinya. Itu 3 syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita lihat berikutnya, keresahan masyarakat tidak sedikit orang terhadap wacana diberlakukannya konsep the new normal ini dalam waktu dekat di Indonesia dirasakan juga oleh beberapa pihak. Anda mungkin salah satunya, mengingat kalau kita lihat kasus positifnya atau penambahan kasusnya masih cukup tinggi setiap hari. Tapi sayangnya ini dibarengi dengan minimnya pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia. Padahal memang salah satu syaratnya adalah kemampuan kita, pemerintah, untuk melakukan jumlah tes COVID yang cukup. Ini adalah data yang kami ambil dari ourworldindata.org, di mana tes COVID, perbandingan tes COVID-19 di beberapa negara yang menunjukkan kemampuan masing-masing negara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada sejumlah negara di sini yang kita tampilkan, tidak semua negara tentunya, tapi ini adalah data yang diambil sampai dengan tanggal 25 Mei kemarin. Islandia menempati urutan pertama negara yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan COVID-19. Jadi dari total 1.000 orang, paling tidak 172 orang sudah dilakukan tes COVID-19. Kemudian kita lihat lagi, Swiss ada di urutan kelima sampai dengan tanggal 24 Mei. Dari 1.000 orang, Swiss sudah berhasil melakukan cek atau pemeriksaan kesehatan COVID-19 43 perbandingannya dari 1.000 orang. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Sampai dengan tanggal 24 Mei, beda tipis dengan Swiss, yaitu 42 orang dari 1.000 orang. Lalu, begitu juga dengan negara tetangga kita, Singapura, yang berhasil melakukan 32 orang dari 1.000 orang untuk dilakukan pemeriksaan tes kesehatan COVID-19. Lalu bagaimana dengan India? India cukup rendah angkanya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain, dengan Islandia, Amerika Serikat, dari 1.000 orang, baru 2, perbandingannya 2 dari 1.000 orang yang dilakukan tes COVID-19. Tapi India, angka Indonesia masih di bawah India. Kita lihat di Indonesia sendiri justru di bawah 1. Artinya di Indonesia hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduknya. Ini data-data yang bisa Anda lihat di ourworldindata.org. Jadi kita lihat artinya apa dengan data-data ini? Bahwa pelonggaran pembatasan sosial dengan dalih mungkin memulihkan kesehatan ekonomi perlu dikaji lagi lebih matang dengan hati-hati. Karena kita, masyarakat, Anda semua juga bisa atau bahkan berhak mendapatkan transparansi informasi berbasis bukti. Jangan sampai ujung-ujungnya pandemi malah menyapu sana-sini.